Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah tarawih Masjid Ar-Rahman Purnama, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah, kita tetap bersyukur sampai malam yang ke-16 ini Allah masih beri nikmatnya. Ini termasuk pada puasa tahun ini 1442 Hijriah, puasa yang paling banyak juga hujannya. Ada siang hujan, ada dari tengah malam sampai siang hujan. Sekarang aja mungkin masih ada terasa dingin-dinginnya Pak ya. Itu semua sebetulnya adalah nikmat rahmat yang turun dari langit, dan sebetulnya banyak lagi rahmat dan nikmat. Yang paling utama adalah kita masih hidup. Betapa banyak orang sudah meninggal sebelum puasa kena gempa bencana, kena longsor bencana. Baru-baru ini tenggelam kapal KRI, dan mungkin banyak lagi di rumah sakit sana yang sudah dipanggil Allah. Di Universitas Islam Riau kami saja sudah 2 orang meninggal karena puasa ini. Itu roh gak ada lagi di badan. Itulah nikmat yang paling utama sebetulnya bagi kita semua, adalah nikmat rohani kita masing-masing. Salawat beriringkan salam marilah kita kirim kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebetulnya saya menggantikan orang tua saya sendiri di sini. Yang dipanggil oleh kita tadi Dr. Muhammad Yusuf Ahmad itu bapak saya. Kebetulan ketua MUI Siak Hulu ini. Dan kebetulan malam ini dia dapat jadwal juga di Masjid Al-Hidayah dekat Pasar Kaget Putra sana. Saya diomor sini. Nama saya mungkin tak asing lagi, Husnul Yakin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seorang raja namanya Zulkarnain. Siapa namanya? Zulkarnain, atau kita sebut Zulkarnain. Kenapa dipanggil Zulkarnain? Karena rupanya dia sering pakai topi, takut ketahuan bahwasanya di kepalanya itu ada 2 tanduk. Zul artinya memiliki. Zulkifli, apa lagi? Pokoknya kalau Zul itu yang punya atau memiliki. Kornaini artinya 2 tanduk. Dan ini juga dituliskan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, cerita tentang Raja Zulkarnain. Apa yang dilakukan raja ini? Sebelum menyeberang sungai besar, raja perintahkan kepada prajurit, kita akan menyeberang. Ambil apa saja yang bisa kamu ambil nanti ketika berada di sungai.
Ini perintah, tapi perintahnya tidak wajib. Mungkin mendekatilah wajib, sunnah muakkad masih. Untuk apa? Menguji siapa yang betul-betul mengikuti perintahnya raja. Ada yang tidak ngambil, jadi nyebrang sungai seberang saja, yang penting selamat sampai ke tepi. Ada yang ngambil sekedarnya saja, apa dapat batu didapat, masuk kantong. Apa dapat lagi kayu dipegang. Ada yang terakhir, ia betul-betul merasa ini perintahnya perintah bagus, perintahnya orang yang baik. Zulkarnain ini tidak pernah cacat, dia baik terus. Ini berarti perintahnya mengandung isi yang mungkin belum kita mengerti. Lalu diambil sebanyak-banyaknya yang ada, pasir dimasukkan, batu dimasukkan, pokoknya dibawa sampai ke tepian. Baru siapa yang mengambil? Sedikit, ada yang tunjuk tangan. Siapa yang tak ngambil? Ada juga. Kami, kata prajurit. Yang lain, kalau kami raja, ini hasil yang kami bawa. Rupanya, alhamdulillah, berubahlah yang dibawa itu menjadi mutiara. Ini pengertiannya apa? Pertama, mengandung isi kita mesti mengikut pemimpin. Yang kedua, Ramadan ini ada yang cuek-cuek saja. Nah, yang penting kami menahan lapar, haus, Pak Ustaz. Udahlah tuh, udah 15 malam, udah 15 hari kami puasa. Penting kita haus, lapar, tahan. Mau sedekah, mau sholat, mau tarawih, mau sabar, mau jujur, itu belakangan aja dah. Kan perintahnya perintah puasa. Ini golongan pertama. Golongan hanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi cuma haus lapar saja dapatnya. Golongan kedua, terpanggil jiwanya, ia merasa ia punya iman, baik laki-laki kah atau wanita, pemuda kah orang tua, tapi hanya sekedar saja. Ya, sholat fardu sajalah. Zuhur. Ya, paling-paling tarawih itu sajalah. Enggak perlu lagi pakai banyak-banyak doa, enggak perlu banyak-banyak sedekah, enggak perlu banyak-banyak zikir, enggak perlu pakai sabar-sabar. Ya kalau marah ya marah aja dah. Kan sama juga ya. Nah, ini golongan yang tengah. Dapat tapi tidak maksimal. Ini yang harus kita berubah. Dari Ramadan tahun 1441, 1440, 1439, 1442 nggak boleh lagi gitu. Masih ada waktu setengah Ramadan lagi. Yang terakhir inilah yang baiknya. Ia puasa, ia sholat fardu, ia tambah dengan sholat sunnah, ia tarawih, ia menahan nafsu. Ada nampak tetangga yang belum buka ataupun orang pengemis yang belum buka, dikasihnya juga karena ia tahu siapa yang memberi perbukaan kepada orang puasa, pahalanya sama seperti orang yang puasa dan tidak mengurangi pahala yang dari puasa itu. Pokoknya dia kerjakan yang baik-baik semuanya. Bahkan kalau dia tidak mengerti, diam saja deh. Baik diam di masjid, baik diam di rumah. Toh
Ibu pimpin untuk anaknya, anak sendiri adalah juga pemimpin untuk dirinya sendiri. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti harus bertanggung jawab. Kategori yang biasanya di pikiran orang pemimpin adalah pemimpin seperti RT, RW, bahkan sampai level negara presiden ataupun siapapun yang ada, pemimpin tokoh masyarakat, pemimpin masuk juga ustaz, pemimpin masuk juga ulama. Tadi saya kebetulan puasa sholat asar, saya jemaah di masjid kami dekat masjid Al-Ikhlas. Habis saya sholat, ada pemuda ditaruhnya HP. Saya pikir ini pemuda ngapain ya taruh HP, tapi berdiri. Dan saya pikir ini pengen sholat sunat kayaknya, padahal sholat asar. Kan sholat asar, habis sholat asar itu nggak ada tuh sholat sunatnya kan? Nggak ada kan? Terus saya tanya, apa ini? Nggak ada, kata jaga baru. Itu ada dari masjid Ustadz Zarki, katanya kawan Ustadz Topin juga kan? Nggak ada sholat, diam aja lah, bilang kan diam aja dulu Ustadz. Kita tengok aja ngapain dia. Dia diam saja. Itu baru saya tanya, tadi udah sholat asar kan? Udah. Itu saya diam, dia diam juga. Bingung karena dia mikir dia. Saya ini salah kayaknya. Akhirnya dia ambil HP-nya, ikutin dia. Saya pikir nanti kalau nggak ditegur, kalau nggak ada yang mengingatkan, apalagi orang yang mengetahui, apalagi ya termasuk ulama atau ustadz itu, mungkin dia udah salah juga perempuan. Ini kebanyakan juga sama kita, apalagi orang-orang yang baru tobat. Orang baru tobat kan pengennya banyak pahala, nanti habis subuh sholat sunat, habis asar sholat sunat. Hukumnya apa gitu? Kan ini yang perlu diperjelaskan oleh orang yang dipimpin atau yang memimpin, imam. Maksud saya, imam itu juga gunanya untuk diikuti. Kalau imam tidak diikuti, bisa kacau tatanan kehidupan. Imam takbir, Allahu Akbar, makmum takbir. Imam rukuk, Allahu Akbar, makmum rukuk. Imam udah berdiri, sami Allah liman hamidah, jangan rukuk aja terus. Ini mau cari pahala rukuk, subhanallah rabbil azim terus. Enggak, ikut imam. Bahkan saya sering kali kalau misalnya imamnya cepat, ini pernah saya jumpai imamnya cepat. Bagaimanapun belum sempat saya subhanallah liman hamidah, rabbana Allahu akbar, tetap juga saya ikutin. Begitulah cara kita hidup untuk bisa dipimpin. Kalau kami dulu di kantor dikasih moto yaitu siap memimpin dan siap pula dipimpin. Kadang-kadang kan kita enggak memimpin siap, tapi kalau dipimpin marah, kalah udah, pilkada sudah marah. Ini juga enggak memiliki jiwa-jiwa yang harus siap. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, memang ada kadang-kadang cerita misalnya ini pemimpin gak bagus, gak diikutilah. Himbauan wali kota misalnya, bahwasanya tarawih sampai jam 9. Ini untuk gak wali kota pasti. Tarawih sampai jam 9 katanya. Semuanya selesai. Ada pengurus masjid Munawwarah apa katanya? Ini adalah himbauan wali kota, ya kan? Namanya himbauan, orang mengimbau itu boleh iya kan, boleh tidak, ya kan? Namanya diimbau, sini mau datang dia mau tidak. Yang penting himbauannya sudah kita dengarkan itu dan tetap mengikuti aturan-aturan. Sampai sekarang alhamdulillah di Kuwait kita masih menjalankan sholat tarawih, bahkan juga ada santapan rohani dengan aturan-aturan yang tetap diikuti. Kita ingat pada zamannya Umar. Nah ini
berurutan, bukan gari Ustaz. Ya bukan gori masjid pun. Gori dia udah tidak keras gitu. Oh, bisa bilang. Gori orang yang berurutan. Kemudian mu'allaf. Siapa mu'allaf? Laki-laki wanita yang masuk Islam. Sampai berapa lama dia dapat zakat? Perlu diketahui ini. Sampai berapa lama dia? Saya kemarin ada juga yang masuk Islam perempuan di Masjid Al-Ikhlas. Itu nanti dapat zakatnya sampai berapa? Sampai selama-selamanya atau ada batasnya? Kita sering mendengar fatwanya adalah paling berat adalah ada yang mengatakan 2 tahun, ada juga yang mengatakan setahun sudah cukup kecuali dia terkategori orang juga tidak berada atau miskin nanti. Mu'alaf pada zamannya Umar itu datang ke Umar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Minta zakat. Kenapa? Baru masuk Islam. Oh, kata Umar. Apa kata Umar? Gak ada zakat. Gak ada zakat. Padahal duit ada di Baitul Mal. Gak ada zakat. Padahal ada aturan dalam Al-Quran. Padahal ada aturan Rasulullah. Berarti dia menentang 2. Satu ditentangnya Al-Quran, satu ditentangnya hadis. Itu pegangan kita orang Islam. Pas masa Umar mimpin, gak ada zakat. Malam kan? Ya, gak ada zakat. Kenapa begitu? Umar juga orang yang paham agama, tidak sembarangan ngambil keputusan. Mungkin ada juga dengar mana Umar ini gak benar nih agamanya. Masa orang malam gak dapat zakat? Lalu apa kata Umar? Kalau di masa Rasulullah, juga di masa Abu Bakar, yang paling utama itu masa Rasulullah, orang yang masuk Islam itu dapat zakat. Kenapa? Karena satu orang masuk Islam itu berharga sekali. Kata Umar, kalau sekarang udah ramai orang masuk Islam, nanti kalau ramai orang kadang-kadang orang non Muslim baik Yahudi Nasrani pura-pura aja dia mau masuk Islam kan, supaya dapat zakat. Bisa jadi kan? Itu pikiran yang diambil untuk istihadnya Umar dan dibilangnya malam enggak lagi. Kami prioritas fakir miskin dulu. Malam nanti. Dan itu karena yang mengatakannya adalah khalifah. Dan khalifah bukan hanya sekedar pemimpin saja, dia adalah pemimpin orang beriman, Amirul Mukminin, maka diikutilah aturan waktu zaman Umar saja. Ketika zaman berikutnya juga lepas lagi tanggung jawab seperti apa yang diwajibkan atau diberikan aturan di zaman Umar. Saya pikir begitu. Kalau memang pemimpinnya itu baik terus, kemudian dia membuat sebuah aturan yang mungkin tidak masuk akal, jangan marah dulu kita. Kita lihat juga apa kondisinya. Nanti misalnya kalau diberitahuannya masuk di akal kita, barulah kita ikuti dia. Berubah pemimpin mungkin bisa juga berubah kebijakannya. Inilah yang saya maksudkan kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menaati apa yang telah diperintahkan oleh umarok atau pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan dengan begitu pemimpinnya ditaati, kemudian masyarakatnya juga mendoakan pemimpinnya juga mulai berubah. Nah inilah yang akan dinamakan dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saya paling berharap terima kasih atas segala